Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danindra Fabian Alfikusumo, NIM J500190095. Di sini nanti saya akan menyampaikan tentang respon tubuh terhadap rangsang. Respon tubuh terhadap rangsang. Respon tubuh terhadap rangsang atau respon tubuh terhadap jejas dibagi menjadi dua. Yang pertama, respon tubuh secara umum, nanti jadinya perubahan metabolik. Lalu pada respon lokal yang dimulai dari sel hidup di sebelah kerusakan yang memungkinkan terjadinya fagositosis, nanti akan terjadi respon radang atau bisa kita sebut dengan inflamasi. Respon radang atau biasa disebut dengan inflamasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inflamasi akut dan yang kedua adalah inflamasi kronis. Inflamasi akut merupakan proses agar vaskularisasi tetap berjalan walaupun ada berbagai rangsangan. Tanda-tanda kardinal inflamasi akut ada 4, yaitu pertama rubor, rumor, kolor, dan dolor. Kalau rubor itu kan kemerahan, yang artinya dikarenakan peningkatan aliran darah disertai stagnansi dan pelebaran pembuluh darah. Yang kedua tumor atau kita sebut dengan pembengkakan, eksudasi perivaskular yang kaya protein. Seberapa besarnya tergantung lokasi proses dan berat ringannya respon. Yang keempat kolor, itu panas, artinya bervariasi tergantung peningkatan vaskularisasi dan kedekatan dengan permukaan tubuh. Yang keempat dolor, itu interaksi kompleks antara proses fisik dan komponen kimiawi. Macam-macam inflamasi pada inflamasi akut ada 6. Yang pertama seros, proses awal eksudasi di mana jumlah leukosit yang sangat sedikit sehingga terpapar sebagai eksudat yang jernih. Yang kedua ada fibros, cairan eksudat yang kaya dengan fibrinogen yang akan menjadi alas tubuh. Yang ketiga ada katerhal, eksudat purulen, terdapat fibrin dan sebaran neutrofil. Yang keempat ada supuratif, eksudat purule, terdapat fibrin dan sebaran neutrofil. Yang kelima ada membranos, tipe dari inflamasi katerhal dengan formasi eksudat pseudomembran yang melekat di bawah permukaan. Yang keenam ada hemorrhage, yaitu eksudat inflamasi terbanyak dengan kerusakan kapiler dan diapedisis disertai perdarahan. Yang kedua ada inflamasi kronis, yaitu inflamasi kronis merupakan respon terhadap jejas di mana terjadinya proliferasi sel, terjadi akumulasi limfosit, sel plasma, monosit, dan makrofag dengan kombinasi variansinya. Hasil akhir dari proses ini adalah terbentuknya kolagen yang distimulasi oleh fibroblast. Macam-macam inflamasi kronis berbeda dengan inflamasi akut. Ini ada 4 macam. Yang pertama ada seros. Seros yaitu kelanjutan dari eksudat seros, biasanya terdapat sebaran limfosit. Yang kedua ada fibros, lanjutan dari pada inflamasi akut terdapat beberapa contoh, yaitu pertama inflamasi akut pada appendix, di mana appendicitis akut adalah peradangan akut pada appendix vermiformis. Secara patogenisnya berhubungan dengan adanya obstruksi dan infeksi. Obstruksi dapat disebabkan oleh fekolit atau feses yang mengeras, benda asing, cacing tumor, spasme otot sphincter perbatasan appendix dan caecum pada anak hiperplasia jaringan limfoid. Kalau infeksi dapat disebabkan oleh kuman E. coli 80% dan Streptococcus. Jadi pada stadium awal terbentuk eksudat neutrofilik di lapisan mukosa, submukosa, bahkan sampai muskularis propria. Pada pseudoseros didapat kongesti pembuluh darah dan infiltrasi leukosit PMN perivaskuler. Reaksi inflamasi ini menyebabkan permukaan appendix tidak mengkilat, granuler, dan merah. Pada stadium lanjut terbentuk eksudat neutrofilik yang prominent diikuti reaksi fibrinopurulen di atas serosa. Jika inflamasi bertambah berat, maka terbentuklah abses, lapisan mukosa ulceratif, dan terdapat fokus-fokus nekrosis supuratif. Proses bisa meluas menjadi nekrosis gangrenosa yang memberi warna hijau kehitaman di sepanjang dinding mukosa meluas sampai serosa. Ini ada gambar histologinya. Yang pertama menunjukkan dominan sel PMN. Yang kedua itu menunjukkan perdarahan dan nekrosis. Yang ketiga terdapat lumen mukosa yang tampak erosif atau ulcerasi. Yang nomor 5 itu ada lamina propria, ada epitel intestinal, dan nomor 6 adalah daerah sebab hiperemis.
Selanjutnya ada inflamasi kronis pada koleksi titik, yaitu ini histologinya, mikroskopisnya. Nomor 1 terlihat ada lumen, yang nomor 2 ada dominan MN, ketiga limfosit PMN. Ini nomor 4 ada epitel kolumner stafis. Lamina proprianya sembab hiperemis mengandung beberapa kelenjar yang berkelok-kelok bervariasi dengan dinding berlapisan epitel serupa di dalam stroma, jaringan otot, dan jaringan likat fibrus yang sembab hiperemis bukan sel-sel limfosit histiosit. Pada sediaan ini tak tampak tanda-tanda keganasan. Selanjutnya ada radang kronis eksarbasi akut. Ya, yang pertama terlihat hiperplasia sel limfoid. Yang kedua ada folikel limfoid dengan sentrum germinativum yang ada bunderan itu. Yang ketiga ada daerah sembab. Yang keempat dominan PMN dan MN. Ini tak tampak tanda-tanda keganasan pada sediaan ini. Ini ada gambar mikroskopis dari abses. Yang pertama menunjukkan adanya perdarahan, yang kedua ada PMN, yang ketiga ada sel lemak, keempat nekrosis, yang kelima sebuan difus sel PMN hingga tunika serosa. Pada sediaan ini tak tampak tanda-tanda keganasan. Infeksi spesifik tuberkulosis, yaitu ini konsisten sebagai keras kenyal dan sebagian lunak pada bagian yang mengalami nekrosis berkejuan. Ini pada gambar mikroskopisnya. Nomor 1 itu ada epiteloid histiosit. Yang kedua terlihat ada tubercle. Yang ketiga nekrosis caseosa. Yang keempat sel datia Langerhans. Selanjutnya ada reaksi alergi pada kulit nasi atau pada nasal hidung. Itu yang pertama terlihat sebaran eosinofil yang menyebar. Yang kedua ada sitoplasma seperti kacamata yang bentuknya lingkaran-lingkaran kembar. Terus mukosanya dilapisi oleh epitel kolumner pseudostratifikasi, tumbuh membentuk struktur polipoid, diantaranya ditemukan juga sebaran moderat eosinofil. Pada sediaan ini tak tampak tanda-tanda keganasan, sebab hiperemis dengan sebutan sel-sel PMN. Selanjutnya yang terakhir ada proses healing pada epulis fibrosa, yaitu healing adalah penyembuhan, jadi proses penyembuhan pada epulis fibrosa. Di sini mikroskopiknya terlihat ada dua. Yang pertama adalah daerah sembab yang warnanya merah itu. Yang kedua ada fibrosis atau mulai menebal dan padat. Pada proses healing pada epulis fibrosa ini, epulis adalah suatu istilah topografi yang berarti setiap penonjolan atau pertumbuhan baru yang terdapat pada gingiva atau disebut dengan gusi yang bukan neoplasma. Epulis fibrosa merupakan salah satu nodul pada rongga mulut. Nodul ini bersifat hiperplastik, berasal dari proliferasi fibrosa sebagai respon terhadap iritasi kronik yang disertai dengan komponen inflamasi. Jadi klinisnya adalah awalnya pada gingiva atau gusi timbul benjolan kecil yang makin lama makin membesar, tidak terasa sakit pada penekanan, kadang-kadang akan berdarah. Jadi kalau kita lihat dengan mata telanjang, yaitu benjolan pada gusi ukuran bervariasi, ada yang permukaannya halus berbentuk irregular atau sferis, ada pula benjolan dengan tepi meninggi dan multinodular, konsistensinya kenyal padat, warnanya merah jambu, merah tua sampai merah ungu.